Bahan bakar minyak atau biasa disebut BBM merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat. BBM diperlukan sebagai bahan bakar kendaraan motor, mobil, atau kapal. Tahukah kamu apa saja yang termasuk BBM? Dan apakah ada alternatif sumber energi lain untuk mendukung kehidupan manusia selain BBM? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Naila. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga keadaan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang materi teknologi ramah lingkungan yang memuat beberapa subbab yang diantaranya adalah sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba perhatikan alat transportasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Sebagian besar alat transportasi tersebut menggunakan bahan bakar bensin atau solar, bukan? Bahan bakar tersebut merupakan salah satu bentuk minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Tentu kamu sering mendengar bahwa sumber minyak bumi tersebut semakin lama akan semakin berkurang. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang loh, seperti energi listrik. Sumber energi listrik dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang energi sebagai upaya mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Ada banyak teknologi ramah lingkungan yang ada pada bidang energi. Contohnya adalah yang pertama ada biofuel atau bahan bakar dari tumbuhan. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk biotanol atau C2H5OH dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, dan singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Bahan baku pembuatan biodiesel berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak kelapa sawit atau minyak jagar pagar. Di Indonesia, biodiesel sudah dikembangkan dan diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut dengan biosolar. Penggunaan bahan bakar dengan sumber alam yang dapat diperbarui sangat membantu kita untuk menjamin kelestarian lingkungan dan ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis. Selain itu, sisa pembakaran dari biofuel juga ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang dapat digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Dan saat ini biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia loh. Lalu yang ketiga ada solar cell. Kita dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic atau PV cell. Atau sering disebut solar cell atau sel surya. Sel surya terbuat dari silikon atau Si yang dimurnikan dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Selanjutnya, listrik ini dialirkan dan disimpan pada baterai, sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Panel surya memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi yang cukup besar, dan mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, panel surya juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu
membutuhkan sistem penyimpanan listrik, dan komponen pada panel surya ini termasuk jenis bahan yang berbahaya. Bahan tersebut harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian selama 20-25 tahun. Selain itu, biaya produksi panel surya masih sangat tinggi. Yang keempat ada hydropower. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Siklus air dari hydropower diawali dengan proses evaporasi atau penguapan, yang kemudian membentuk awan dan hujan. Air hujan yang terdapat pada dataran tinggi selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai. Cara yang paling umum untuk memanfaatkan hydropower ini yaitu dengan membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin generator yang akan menghasilkan listrik. Secara umum, alat pembangkit listrik tenaga air terdiri atas generator dan turbin. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat menghasilkan energi yang sangat besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi CO2. Lalu ada ocean power. Kita juga dapat menghasilkan energi listrik dari energi pasang surut air laut dan ombak. Di beberapa pantai, level ketinggian air dapat naik atau turun hingga 6 meter bahkan lebih. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai untuk mengambil energi pada aliran air laut untuk digunakan sebagai hydropower. Akan tetapi, pembangunan teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi, saat ini masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini. Selain harganya yang sangat mahal, alat ini juga mudah rusak akibat korosi oleh air laut. Selanjutnya ada wind power. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan yang dibangun di pantai. Angin dapat ditangkap oleh turbin angin dan dapat diubah menjadi energi listrik. Akhir-akhir ini, pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi pembangkit ini memiliki potensi yang lebih besar. Di pantai, angin akan bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil daripada angin yang bergerak di daratan. Jika teknologi ini diterapkan di Indonesia, diperkirakan Indonesia tidak akan kekurangan listrik. Bahkan, listrik di Indonesia akan berlebih. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin di suatu daerah. Lalu ada geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah atau lapisan dasar bumi dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Salah satu cara untuk mengambil energi geothermal dengan menggunakan sistem pompa panas geothermal atau geothermal heat pump system. Sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Kita juga dapat mengambil energi dari lapisan bumi yang lebih dalam dengan sistem yang disebut hydrothermal reservoir. Beberapa bantuan di dalam bumi memiliki suhu sangat tinggi yang disebabkan oleh adanya pemecahan material radioaktif yang terkandung dalam batuan tersebut. Air dalam tanah bertemu dengan batuan panas, sehingga terbentuk uap yang kemudian terakumulasi di antara bebatuan tersebut. Uap air yang terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan yang sangat tinggi. Jika kita mengebor bagian tersebut dengan bantuan pipa khusus, uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang terakhir ada fuel cell. Matahari menghasilkan energi yang menjaga keberlangsungan hidup di bumi melalui penggabungan inti atau fusi atom-atom hidrogen. Perlu kamu ketahui bahwa hidrogen yang banyak di alam semesta bukanlah hidrogen bebas yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar, tetapi hidrogen tersebut berada di dalam bentuk senyawa. Oleh karena itu, para ilmuwan menyatakan bahwa gas hidrogen atau H2 akan menjadi bahan bakar kimia di masa depan. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang transportasi sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Berikut ini beberapa contoh kendaraan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ada hydrogen vehicle. Hydrogen vehicle atau kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesinnya.
Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Yang kedua ada solar car. Mobil surya atau solar car merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Mobil yang menggunakan solar car ini menggunakan energi sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam mobil sehingga alat penggerak mesin berjalan. Lalu yang terakhir ada electric car. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat, tetapi suaranya halus. Beberapa contoh teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yang pertama ada biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau disingkat TLR, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Biopori sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Biopori juga dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Biopori dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya genangan air, seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Lalu yang kedua ada fitoremediasi. Fitoremediasi adalah salah satu dari bentuk bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, dan menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Melalui fitoremediasi ini, polutan seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, air atau udara dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Keunggulan teknologi ini adalah ramah lingkungan, biaya operasionalnya rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan untuk fitoremediasi adalah unta matahari, sawi eceng gondok, dan padi. Yang ketiga ada composting toilet. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan dan mendekomposisi fases yang dihasilkan oleh manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sebut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob. Proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat daripada proses dekomposisi yang digunakan pada septic tank. Yang terakhir ada water purification. Percobaan mengenai pemurnian air pertama kali dilakukan pada abad ke-17 oleh Sir Francis Bacon. Mencoba untuk mengambil garam dari air laut melalui saringan pasir. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilang zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Water purification dapat dilakukan dengan dua cara, pemurnian air sederhana dan menggunakan teknologi osmosis balik. Teknologi ramah lingkungan pada bidang industri. Biopulping merupakan contoh dari teknologi pada bidang industri ini. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikrob dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Terinspirasi dari kemampuan mikrob dalam proses pelapukan kayu, para ahli saat ini mulai mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemukan secara bebas di alam. Contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu dari jenis kapang atau jamur Pelbia subrecialis dan Seriporipois subvermispora. Aplikasi hemat energi dalam keseharian. Yang pertama, membudidayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan menyehatkan. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak menggunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari.
Oleh karena itu, saat bangun atau merenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. 5. Membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, misal 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. 6. Jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma-cuma. 7. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang mendapat bertahan hingga 15 tahun. Yang ke-8, jangan buang-buang kertas bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap penggunaan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Yang terakhir, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Teknologi tidak ramah lingkungan. Apabila suatu teknologi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, berarti penerapan teknologi itu termasuk ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan. Beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan diantaranya adalah teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan, dan sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan ini kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Berikut beberapa contoh teknologi tidak ramah lingkungan. Yang pertama ada pengolahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, naftas, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Sebelum diolah, minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam, lengket, serta mengandung berbagai nyawa hidrokarbon yang dapat terbakar. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam suatu ruangan yang ditutupi oleh bebatuan di tanah atau di dasar laut. Minyak bumi demikian disebut dengan light crude oil. Untuk mengambil minyak bumi tersebut, kita harus mengebor ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya keluar. Setelah dipompa keluar, minyak bumi disalurkan melalui pipa, truk atau kapal menuju kilang minyak. Dalam kilang minyak dilakukan penyulingan atau distilasi minyak bumi. Dalam proses penyulingan, minyak bumi dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Minyak bumi juga ada yang terkandung dalam bebatuan atau pasir minyak. Minyak bumi yang demikian disebut dengan heavy crude oil. Minyak bumi jenis ini banyak terdapat di Kanada. Eksploitasi minyak bumi tersebut memiliki banyak dampak negatif terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Sebelum dilakukan penambangan minyak bumi ini, hutan terlebih dahulu ditebang dan aliran air dikeringkan. Selanjutnya, ditimbun tanah berpasir, bebatuan, dan tanah lempung diambil sehingga bebatuan dan pasir minyak dapat terlihat. Bebatuan dan pasir minyak tersebut digali dengan bantuan alat berat, lalu dibawa menggunakan truk besar menuju tempat pemrosesan selanjutnya. Bebatuan dan pasir minyak dicampur dengan air panas untuk diambil kandungan minyaknya yang selanjutnya diolah di kilang minyak. Penambangan minyak bumi jenis ini menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Selain itu, penambangan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca 3-5 kali lebih besar. Pada penambangan minyak bumi ini menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar. Penambangan minyak ini sangat tidak efektif, kotor, dan sangat merusak lingkungan. Yang kedua ada pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300-400 juta tahun lalu, yang kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Dari dulu, batu bara telah digunakan secara luas untuk menghasilkan panas dan listrik. Saat ini ada banyak pembangkit listrik yang menggunakan batu bara untuk menghasilkan listrik, termasuk di Indonesia. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida. Pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernafasan. Untuk semakin memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, yuk kita melanjutkan dengan contoh soal. Bahan bakar yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu disebut A. Bahan bakar fosil, B. Bahan bakar biofuel, C. Bahan bakar biosolar, D. Bahan bakar biogas.
A. Bahan bakar fosil. Pernyataan berikut ini merupakan keunggulan dari panel surya, kecuali A. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, B. Menghasilkan energi cukup besar, C. Mudah dipasang atau dipindahkan dan dikembangkan, D. Menghasilkan gas karbon dioksida dan oksigen. D. Menghasilkan gas karbon dioksida dan oksigen. Nah, sekarang untuk menguji kepemahaman teman-teman semua terhadap materi ini, aku akan memberikan latihan soal untuk teman-teman kerjakan dan pelajari. Pernyataan berikut yang tidak sesuai terkait geotermal yaitu A. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. B. Untuk mengambil energi geotermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geotermal. C. Pipa yang diletakkan dalam tanah akan mengalirkan cairan yang membawa panas ke tempat pendistribusian saat musim panas. D. Pipa yang diletakkan dalam tanah akan mengalirkan cairan yang membawa panas ke tempat pendistribusian saat musim dingin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Ternyata fisika dekat dengan kehidupan kita kan? Terakhir untuk teman-teman, jangan lupa untuk rajin membaca bukunya ya. Sampai jumpa!